Shalom Opa Oma, selamat pagi. Haleluya. Kok gak semangat ya? Haleluya. Puji Tuhan. Gak kompak, ayo lansia harus kompak ya. Hari ini kan hari penuh sukacita. Yo sekali lagi katakan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin ya, puji Tuhan. Saya lihat hari ini Opa, Oma, ada sing cemberut gak ya? Enggak ya? Semua sukacita ya. Harus bisa. Istilah bahasa Jawa iso gak iso, kudung iso guyu. Oke? Ya, bisa ketawa ya. Hari ini adalah hari apa? Natal ya, Tuhan sudah datang. Kita ingat Tuhan sudah ada, sudah datang ya, sudah datang memberikan kita sukacita, damai sejahtera kepada kita semua. Amin. Ya, Tuhan baik. Saya mau mengucapkan Tuhan baik. Tuhanku dahsyat. Tuhanku penuh mujizat. Amin. Ya, amin. Semua semangat, puji Tuhan. Saya senang lihat Opa Oma bisa hadir. Saya lihat hari ini lebih banyak ya. Saya percaya Opa Oma tetap walaupun di usia lansia tetap berbuah. Mau? Mau ya. Bulan depan 1 orang bawa 1, bisa enggak? Puji Tuhan ya, 1 bawa 1 penuh loh ini. Padahal target saya maunya 350 tapi masih belum mencapai. Tapi saya percaya kalau Opa Oma mau membawa teman-teman untuk datang bersama ibadah, maka ruangan ini penuh. Tuhan senang. Mau Opa Oma? Mau ya. Saya ucapkan selamat hari Natal Opa Oma ya. Semangat selalu, haleluya. Kita mau masuk doa ya, puji Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bapak kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu ya Bapak. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua adalah karena kasih dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan Tuhan kegembiraan karena Tuhan sudah datang, karena Tuhan sudah menebus dosa kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami serahkan ibadah lansia Narwastu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang mengurapi setiap kami semua. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Cek mic tes. Puji Tuhan, selamat pagi Opa Oma lansia. Boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Kita hari ini sedang merayakan Natal ya, Natal lansia Narwastu. Dan saya sama-sama, kita semua yang di tempat ini, kita naikkan pujian, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat tangan kita sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
kami puja Engkau Tuhan. Yesus kami puja, amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Oh, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Sudah kita bangkit berdiri semuanya. Boleh bilang ke samping kiri kanan, bilang selamat Natal, puji Tuhan. Dan mari sama-sama kita naikkan pujian. Mari kita sambut Sang Raja kita, Dialah Yesus Tuhan, haleluya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lagi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Boleh bersama lambaikan tangan. Puji Hosana, puji, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lagi, mari kita sambut Sang Raja kita, Dialah Yesus. Oh, oh. Mari kita sambut Sang Raja, haleluya. Mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, oh puji, puji, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Saya mau dengar Opa Lansia. Puji, puji Hosana, ya, oh puji, sebab mulia, mulia namanya, amin. Oh puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Lagi nyanyikan, puji Hosana, puji Hosana.
bilang sama-sama 3 kali kata haleluya. Siap? Ayo tangannya dikepalkan ya Opa Oma, siap ya. 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Opa Oma. Saat ini kita ini mau mendengarkan puji-pujian ya dari pengurus lansia ya. Nanti pengurus lansia boleh bersiap-siap, tapi kita nyanyi dulu satu lagu. Ini lagu yang sangat familiar, kalau setiap tahun, kalau Natal pasti dinyanyikan. Dari pulau dan benua ya, kita muliakan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita pujikan nama Tuhan dari pulau dan benua. Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Tuhan. Ya, kita sama-sama dengarkan pujian dari pengurus lansia. Ya, tolong ya. Kalau multimedianya bisa ditampilkan syairnya. Multimedia bisa ditampilkan syairnya.
nanti kita nyanyi bareng-bareng. Multimedia bisa ditampilkan nggak ya syairnya? Terima kasih. Nanti waktu refrain kita nyanyikan. Ya, syairnya. Haleluya, haleluya, aku lansia. Haleluya, haleluya, mari nyanyi bersama. Jadi yang tidak lansia tidak nyanyi nggak apa-apa, tapi yang lansia wajib nyanyi. Oke, yang kedua nanti baru tertawa, hahaha yang keras. Oke, mari kita nyanyi sekali lagi. Kita nyanyi sekali lagi refrainnya saja. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, aku lansia. Haleluya, haleluya, mari nyanyi bersama sambil tersenyum. Haleluya, haleluya, aku lansia. Haleluya, haleluya, awas, mari nyanyi bersama. Hahaha. Tepuk tangan semuanya. Pengurus lansia bersemangat ya untuk memuji Tuhan. Haleluya, makasih untuk pujiannya. Baik, Bapak, Ibu atau Opa Oma lansia, kita sebentar lagi akan memberikan persembahan yang pertama ya. Jadi Opa Oma bisa siapkan persembahannya terlebih dahulu. Nanti pengurus akan mengedarkan kantong persembahan bagi Opa Oma ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya Opa Oma ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini betapa Engkau sungguh sangat baik menyertai, memelihara, bahkan memberkati kami. Jikalau sebentar Tuhan kami akan memberi persembahan, berkat yang Tuhan sudah percayakan bagi kami akan kembalikan bagi untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap persembahan umat-Mu dan kami percaya kami pasti ditolong dan diberkati oleh Engkau. Kami mengucap syukur dan kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama naikkan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar yang semua bagi
dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua yang sudah memberi, sama-sama tepuk tangan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Opa Oma. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini ada request, ada yang mau bersaksi ya Opa Oma. Kita mau dengar dari rekan-rekan kita yang mau bersaksi. Saya percaya pasti kesaksiannya akan memberkati kita. Saya persilakan yang mau bersaksi boleh maju ke depan. Kita naikkan lagi pujian ini ya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Silakan. Shalom, puji syukur Bapak Ibu sekalian, jika pada momen Natal ini, pada akhir tahun ini, saya boleh bersaksi tentang cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Tentunya ini saya bersyukur juga kepada Tuhan, kepada Ibu Silas yang kebetulan ada di tengah-tengah kita. Bahwa kesaksian saya ini seperti yang telah berulang-ulang, entah berapa kali saya boleh bersaksi, pokoknya selama kami masih hidup berdua, puji Tuhan. Saudara, bahwa kesaksian saya ini, pernikahan saya adalah satu pernikahan yang terus terang aja sudah diambang kehancuran. Bahtera rumah tangga kita, saya dan istri saya luar biasa pada awalnya sudah diambang kehancuran. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, berkat kasih kemurahan Tuhan, berkat bimbingan dari Ibu Gembala kita yang dengan penuh kasih, dengan naluri seorang Ibu Gembala terus membimbing kami dan membimbing kami sehingga saat ini pada tahun 2025 ini saya boleh ada sebagaimana saya ada bersama dengan istri saya. Tentunya ini satu kemurahan Tuhan yang tidak bisa saya lupakan dan juga kemurahan dari Ibu Silas. Terima kasih Ibu Silas. Nah ini ada sedikit momen Natal ini saudara, bahwa Yesus adalah terang dunia. Amin. Barang siapa mengikut dia, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan beroleh kehidupan. Tapi apa kata firman Allah? Bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka
jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Ya, saya tahu bahwa setiap kesaksian ini adalah kehidupan kita ya. Bahkan saya katakan hidup itu adalah rentetan daripada kesaksian. Ya. Saya dan saudara setiap hari seperti saya ini sudah 80 tahun, saudara. 80 tahun tapi jantung saya masih sehat. Tidakkah itu kesaksian, saudara? Ya. Paru-paru sehat. Loh. 80 tahun, saudara. Kembang kempis 80 tahun enggak sedikit, saudara. Itu kalau bukan kemurahan Tuhan, bah, udah dead, saudara. Ya, maka itu sangat bersyukur. Makanya kalau tadi ada target untuk 1 jiwa, tahun ini 1 jiwa, ya, wah itu luar biasa. Kalau bisa itu saya katakan luar biasa, saudara. Saya ini sudah berusaha, saudara, ya, untuk memperoleh jiwa-jiwa baru, tapi sulit. Tapi tahun yang lalu ya saya dapatlah 1, ya, Pak Darwaji, orang sana itu, ya, itu ke rumah saya, dia itu sambatan, istrinya itu sakit, ya saudara. Pendarahan setahun itu katanya dokternya udah 5. Wah 5 itu ya belum sembuh-sembuh sampai hari ini katanya. Terus tak delok sama ini loh Pak, mendayak di rumah saya. Tak delok sama ini kok enak-enak sih Pak, ayam-ayam saja, saya kerja apa? Loh, tuh lihat tuh, burung-burung tuh loh. Pas di rumah saya itu ada tumbuhan yang besar gitu, ada burung-burung. Lihat tuh burung-burung. Lompat sana, lompat sini. Siapa yang memberi makan? Oh iya ya. Iya ya. Enggak gini loh Pak. Sebenarnya saya ini punya masalah. Ya, saya ini udah daftar jadi apa itu, kelurahan jadi lurah. Enggak jadi Pak, rumah saya habis, mobil saya habis katanya. Istri sakit, waduh, ya beban Pak. Semua orang punya beban. Tapi dari dulu sampai sekarang, sampai belum pernah minta apa-apa dalam nama Tuhan Yesus. Ya enggak apa, saya orang Islam katanya. Ya enggak lah Pak, jadi. Ya, maka itu. Saya katakan dari dulu sampai sekarang, sampean belum pernah minta apa-apa dalam nama Yesus. Cobalah. Tuhan suruh nyoba kok ini. Saya enggak mengkristenkan sampean, tapi Tuhan suruh nyoba dalam nama Yesus. Cobalah. Maka dia akan membuatkannya supaya sukacitamu penuh. Itu saya ambil dari Yahya 16:24, saudara. Memang itu saya hafalin supaya untuk bahan penginjilan. Ya. Saya kemarin ya penginjilan juga, saudara. Wih, sekarang banyak ngomong, udah begini saja. Cuman di dunia ini ada 1 juru selamat. Ya. Mereka tinggal percaya apa enggak? Kalau enggak percaya, mereka nanti akan setelah mati dihukum, dilempar ke lautan api. Itulah kematian kita yang kedua. Kematian orang enggak percaya. Kematian orang yang enggak percaya. Itulah kematian kita kelak. Saudara, nyengkris saya saudara. Namanya penginjilan itu harus setiap hari. Makanya tadi saya katakan, orang menginjil itu harus ada hati fight, saudara ya. Orang kalau mau boxing itu ada fight, ada pikiran untuk berani, ya. Jangan licik. Kita ada Roh Kudus kok. Kita ada Tuhan Yesus di dalam kita ini, ya. Jangan takut, Tuhan Yesus enggak terang-terangan sudah katakan saja bahwa juru selamat cuma 1. Kalau kita enggak percaya, ya nanti kita akan dilempar ke lautan api. Itulah kematian yang kedua. Karena itulah saudara-saudara memang sulit untuk cari jiwa itu. Saya sampai tulis, tetangga-tangga itu 50, saya tulis saudara. Namain. Satu pun enggak ada yang percaya saudara. Itulah sulitnya. Memang dunia sudah dikuasai kuasa gelap. Ya, 1 Yahya 5 ada ditulis.
Dunia sudah dikuasai oleh kuasa gelap. Kita ini sebagai orang terang harus berani berjuang. Ya kita nyanyi-nyanyi kecil ya kemarin ya. Saya ditanya sama orang pasar. Orang Kristen kalau apa itu ibadah kok nyanyi-nyanyi sih? Oh iya. Nyanyi tanda senang toh, saya bilang. Nyanyi tandanya senang. Kita senang dengan Tuhan tuh. Ada rasa intim dengan Tuhan tuh. Ada rasa kasih mesra dalam Tuhan ya. Penginjilan itu begitu, saudara. Ya apa yang ada saja, sederhana saja. Ya. Kita sampai sambatan Mas Tuhan. Ini enggak bisa Tuhan, sampai putus asa saya, saudara. Saya nginjil di mana-mana putus asa rasanya. Orang kok sulit begini. Untuk percaya tok dan selamat, itu kan enak, saudara. Itu pun orang enggak mau percaya, masih macam-macam alasannya. Ya terserahlah, terserah. Ini cuma saya memberitakan, saya bilang. Saya enggak mengkristenkan, cuma saya memberitahu. Supaya kita ini selamat. Tuhan Yesus enggak menghendaki satu pun binasa. Ya. 1 Petrus 3:18. Itu 18. Ya, itu pun harus ayat-ayat yang kita sampaikan. Kita ingatlah ayat yang kita ingat sebagai bahan kita. Itu dunia kita, ya. Apa dunia itu? Harta kita, ya. Harta kita, Tuhan Yesus itu harta kita. Roh Kudus juga harta kita. Itu aset kita. Itu aset yang kekal. Ya, saudara. Karena itu Tuhan Yesus mau tinggal dalam kita. Supaya kita memberitakan berita sukacita ini. Berita datangnya surga dan Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang, saudara. Ya, yang kita ceritakan juga kedatangan Tuhan sebentar. Ya, saudara. Memang itu di mana-mana saya sampaikan. Sekalipun saya sambil nyanyi ya saudara, kadang-kadang ya saono ya saudara. Jika mati pergi mana, surga atau neraka, susah senang semua kekal, lekas pilih sekarang. Saya teruskan saudara, kesempatan hidup itu saya bilang. Kalau enggak kita ambil kesempatan ini terlambat, sana sudah ketinggalan. Neraka kalau nggak percaya. Itu saja, saudara. Memang salah satunya orang Muslim, ya saudara. Kalau dulu sakit, disembuhkan orang Kristen, teman sekolah. Saya tanya ya. Ya, terima kasih saudara-saudara. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2024. Puji Tuhan. Praise the Lord. Terima kasih Pak untuk kesaksiannya. Baik, tentunya kita semua di tempat ini mau pilih masuk Siapa yang masuk neraka? Yang masuk surga angkat tangan. Iya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Di momen Natal ini biarlah kita semakin hari semakin mencintai Tuhan kita. Siapkan hati kita untuk dengar firman Allah. Dan sama-sama kita naikkan pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Saudara kita bangkit berdiri semuanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
Ini nyanyian kami, betapa kami kagum akan Engkau Yesus, akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari Opa Oma nyanyikan sembah, sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji, sembah dan puji. Bapak Ronald akan berdoa untuk firman. Sang Raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siap Tuhan Yesus untuk menyambut Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya pagi hari ini kami mau kembali dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kiranya mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan daripada Allah sendiri Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan boleh kami terima, kami boleh mengerti dan memahami apa maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus melayang-layang di ruangan ini Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan memberikan kepada kami pengertian, pemahaman yang lebih jauh lagi Tuhan. Sekali lagi kami berdoa dan kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi, memakai kehidupan hamba-Mu, bahkan kami semua Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Oma Opa. Selamat pagi, selamat hari Natal untuk Oma Opa. Saya juga udah opa-opa loh dipanggil ini. Umur udah 70 tahun, jadi saya connect ya dengan Oma Opa. Kita sama-sama lansia merayakan Natal pada hari yang berbahagia ini. Mari kita akan lihat sebagian daripada firman Allah pagi hari ini. Natal itu kejadiannya 2000 tahun yang lalu ya, jauh di Timur Tengah, Oma Opa ya. Di satu desa kecil mungkin penduduknya 300 orang aja kali ya, dan enggak ada keramaian, sunyi sepi ya, enggak ada keriuhan, tapi 2025 tahun kemudian pada hari ini, pada bulan ini ya, tahun kita merasa perayaan Natal hampir di seluruh dunia itu ramai banget ya.
jalan-jalan bisa jadi macet. Saudara pergi ke Jakarta, ada mall-mall, saya baru lihat di YouTube 7 mall. Wah, hiasannya luar biasa. Bagus-bagus. Natal yang pertama enggak ada kayak begitu. Sunyi sepi, tapi sekarang 2025 tahun kemudian, ya, Natal itu begitu meriah dirayakan, ya. Mungkin kalau di Eropa, di Amerika itu sampai bikin jalan-jalan jadi pada macet. Ya, orang-orang pada keluar, berpesta, merayakan sukacita, lagu-lagu Natal dan seterusnya. Pertanyaannya, ada apa? Apa yang khusus dari hari Natal? Ya, kenapa hari Natal sampai bisa bikin macet kendaraan di kota-kota besar di seluruh dunia? Kenapa Natal adalah hari yang boleh saya katakan paling dirayakan? Ya. Natal adalah hari raya yang paling dirayakan di seluruh dunia. Mengapa pada hari Natal 25 Desember miliaran orang ya enggak ke kantor, ya kan? Pergi ke gereja, ya, walaupun memang cuma 1 tahun sekali. Pertanyaannya kenapa? Ada apa? Apa yang membuat hari Natal itu kok begitu spesial? Ya. Nah, mau saya katakan bahwa faktanya kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Yesus Kristus pada Natal adalah kejadian yang paling berarti, yang paling penting di dalam sejarah kemanusiaan. Ya. Pada Natal kita tahu bahwa kita akan melihat dan kita akan belajar Oma Opa pagi hari ini apa tujuan Natal, kenapa kita merayakan Natal. Ya. Dan Natal yang pertama, kelahiran Yesus, ya. Seorang malaikat menampakkan diri kepada para gembala di padang yang sedang menjaga domba di Lukas pasal 2 ayat 10. Saya bacakan Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi maksud pertama dari Natal adalah kita melihat di sini berdasarkan berita dari malaikat yang disampaikan pada Natal yang pertama kepada para gembala. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Garis bawah itu, kesukaan besar. Jadi Natal itu berhubungan dengan celebration. Berhubungan dengan perayaan karena ini bukan hari sedih. Ini hari di mana dikatakan ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kita merayakan hari kelahiran Kristus, ya. Ada kesukaan besar pada Natal itu, ya. Dan memang pada hari Natal mungkin ya banyak orang berpesta, ya. Mungkin dibanding hari-hari yang lain ya Natal diwarnai dengan orang-orang ya baik di dalam gereja maupun di luar, bahkan yang non-Kristen sekalipun melok-melok ikut berpesta, Saudara. Ada Christmas party, ya. Tetapi Dan saya mau bilang begini, bahwa Tuhan senang dengan yang namanya perayaan. Tuhan senang kalau umatnya dalam sebuah perayaan bersuka cita. Tuhan senang dengan celebration, dengan perayaan, dengan pesta, Saudara. Di dalam Alkitab itu ada 7 pesta yang dirayakan dalam 1 tahun oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi Tuhan yang berikan aturan, ada pesta-pesta, ada sukacita. Dan di sini kita melihat, ya Saudara, kenapa kita merayakan Natal? Kenapa kita celebration Natal? Tadi kita sudah lihat karena dikatakan kepada gembala oleh malaikat pada hari Natal, ya, jangan takut katanya sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Makanya ini ada sukacita, ada pesta. Ada kesukacita, ada kesukaan besar. Ya. Jadi, Oma Opa, kalau kita bertanya, oke, Oma Opa hari ini Natal khusus untuk para lansia, kita merayakan, apa yang Oma Opa rayakan sih? Ya. Nah kalau kita tanya kepada orang-orang lain juga, apa yang kamu rayakan pada Natal? Jawabannya mungkin, ya ada yang bilang, ya kami merayakan kebaikan Tuhan untuk keluarga kami. Tadi kan sudah ada kesaksian-kesaksian itu ya. Kami merayakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Oh, kami senang pada hari Natal
kita keluarga ngumpul 1 tahun 1 kali. Ini berkat Tuhan. Jadi kami senang bisa ngumpul sekeluarga, jarang-jarang ngumpul soalnya. Ya, atau juga ada begini juga. Ada mungkin orang atau mungkin oma opa yang bilang begini, saya nggak merayakan apapun walaupun pada hari Natal. Ya, saya cuma sekedar saja melewati Natal kering-kering begitu saja. Ya, kenapa? Ya nggak tahu, sudah mungkin pas bulan Natal ada anggota keluarga yang sakit, jadi sibuk ngurusin orang yang sakit dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga Natal itu datang dan pergi lewat begitu saja, nggak ada selebrasi, nggak ada perayaannya, karena apa? Ya itu hal-hal yang kita bisa mengerti terjadi. Tapi sekali lagi Oma Opa, mengapa kita merayakan? Kenapa kita bersuka cita? Kenapa pada hari ini khusus lansia kita berpesta? Ya, ada hadiah-hadiah yang disiapkan, kado-kado di belakang sana. Oma Opa sudah nunggu ini hari sukacita kita. Ya, kembali yang kita baca di Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Ya, malaikat mengatakan kepada para gembala, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Om Opa pagi hari ini ya di dalam bahasa Inggris mungkin lebih bagus bunyinya. Dikatakan jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu good news of great joy. Ya, artinya aku memberitakan kepadamu kabar baik, kesukaan besar. Aku memberitakan kepadamu satu kabar baik dari sukacita yang besar. Jadi kenapa kita merayakan Natal? Karena Natal di dalamnya ada good news. Itu disampaikan oleh para malaikat kepada gembala. Ya, kenapa kita bersukacita? Ada kesukaan besar karena ada good news. Bad news, kabar buruk bikin kita susah, bikin kita sedih. Tapi Natal dirayakan dengan penuh sukacita karena malaikat berkata, ya, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu good news of great joy. Kabar baik yang penuh sukacita dengan sukacita yang besar. Ya, mari Om Opa dengan cepat kita akan melihat kabar baik dari Natal itu ada 3. Ada 3 hal kenapa Natal kita merayakannya dan itu merupakan kabar baik, bukan kabar buruk. Mari kita bersukacita seperti apa yang dikatakan oleh malaikat. Jangan takut, mari kita rayakan karena ada kesukaan besar. Karena ada 3 hal yang merupakan kabar baik khusus yang disampaikan pada Natal yang dapat dialami oleh manusia. Oleh kita semua, khususnya oleh Oma Opa pada siang hari ini. Ya, 3 hal. Ya, kabar baik dari Natal ada 3 hal. 1, Allah mengasihi kita. Itu kabar yang pertama, simple aja. Waktu Natal kita diingatkan dan ini membuat kita bersukacita seperti yang malaikat katakan. Karena di hari Natal itu kita diperingatkan bahwa Allah mengasihi kita. Ya, ayat Alkitab yang terkenal sudah menjadi ayat hafalan Om Opa ya. Siapa yang hafal? Yohanes 3 ayat 16. Ya. Ayo kita baca ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang pertama. Ya, kenapa Natal kita harus rayakan? Karena ada kabar baik. Kabar baiknya ada 3. Yang pertama adalah, kabar baik yang pertama, Allah mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah. Ya, ini kabar baik Bapak Ibu. Ini kabar baik Oma Opa. Kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Itulah sebabnya dia mengutus putranya, ya, Allah menjadi sama dengan kita, Allah menjadi manusia sama dengan kita pada saat Natal 2025 tahun yang lalu. Jadi pada hari Natal kelahiran Yesus itu Allah seperti ngomong begini, I love you. Itu Natal.
Allah dari dalam sorga waktu dia mengutus putranya, dia mau kasih tahu, ya, aku utus putraku menjadi juru selamat engkau karena aku Tuhan, I love you. Tadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah, bukan sekedar karena besar kasih Allah, enggak. Ada kata begitu. Jadi begitu itu kan berarti besar banget. Bukan sekedar mengasihi tapi begitu besar. Jadi hari Natal, ya, mengapa kita patut rayakan dengan penuh sukacita? Karena pertama Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mengasihi oma dan opa, ya. Allah berkata bahwa Allah itu bukan punya cinta. Allah bukan sekedar punya kasih, tapi Allah adalah kasih. Bukan sekedar Allah punya kasih, enggak. Allah itu kasih adanya. Oma opa pernah pikir enggak bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini termasuk bumi yang oma opa tinggal di atas muka bumi ini, itu diciptakan Tuhan supaya di atas planet bumi ini manusia bisa diciptakan, ya, oma opa bisa diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk dicintai, untuk dikasihi oleh Tuhan. Itu maksud daripada penciptaan alam semesta. Maksud waktu Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian pada hari yang ke-6 dia taruhkan Adam dan Hawa, manusia pertama di Taman Eden, ya, dan kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Dia ciptakan manusia untuk satu tujuan, untuk mengasihi manusia tersebut. Oma opa, alasan mengapa oma opa masih hidup sampai sekarang. Tahu nggak kenapa? Alasan mengapa oma opa masih hidup sampai sekarang, jantung oma opa tuh masih, tadi ada yang bersyukur, wah jantungnya sudah sekian puluh tahun masih berdetak, itu bersyukur, ya, kuat, ya. Tapi mengapa? Apa alasan kita? Ya, mengapa jantung kita masih berdetak? Ya. Karena Tuhan mengasihi kita, simpel aja. Kita masih bisa tarik napas, kita masih bisa hidup, kita bisa merayakan Natal pada pagi hari ini karena kita adalah objek daripada kasih Allah. Oma opa adalah objek, ya, adalah tujuan daripada kasih Allah. Kita masih ada karena Allah mengasihi kita. Allah menciptakan kita untuk mengasihi kita. Allah menciptakan oma dan opa untuk mengasihi oma opa. Ya. Nah, entah oma opa mengalami hari baik atau hari buruk, kasih Tuhan tidak berubah. Amin. Ya. Itu hebatnya kasih Tuhan. Ya, entah oma opa lagi mengalami hari baik atau mungkin lagi bad day, lagi mengalami hari buruk, Allah tetap mengasihi oma opa. Ya, entah oma opa merasakan kasih Allah atau tidak merasakan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara, oma dan opa. Ya. Nah, Tuhan mengasihi oma opa waktu oma opa merasa layak dikasihi, atau waktu oma opa merasa tidak layak dikasihi. Sekali lagi oma opa, Allah mengasihi kita entah kita merasakannya atau tidak merasakannya, dia tetap mengasihi kita. Allah mengasihi oma opa, saya dan saudara, ya, entah kita merasa layak dikasihi atau kita mungkin sedang merasa tidak layak dikasihi, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, mungkin pagi hari ini ada yang layak, ada yang merasa saya nggak layak dikasihi oleh Tuhan. Saya mau katakan pagi hari ini pada hari Natal kita rayakan dengan penuh sukacita. Kenapa? Yang pertama karena Allah mengasihi, entah kita merasakannya atau tidak, entah oma opa layak dikasihi atau tidak layak dikasihi. Kan ayat itu bilang karena begitu besar Allah mengasihi siapa? Mengasihi orang baik aja? Mengasihi, dikatakan mengasihi seisi dunia. Di dalam dunia itu kan macam-macam. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Allah mengasihi mereka.
Apakah kita merasa layak dikasih oleh Tuhan atau merasa karena kita banyak kekurangan, kelemahan, kita rasa, aduh Tuhan, siapa saya tidak layak. Tuhan mengasihi kita, itulah Natal. Tuhan mengasihi kita semua. Karena kenapa Oma Opa? Kasih Tuhan bukan berdasarkan atas apa yang kita lakukan. Ini penting. Tuhan mengasihi kita bukan berdasarkan atas apa yang Oma Opa sudah lakukan, tetapi kasih Allah itu berdasarkan sifat Allah. Karena Allah itu kasih adanya, bukan berdasarkan prestasi kita. Enggak. Ya, Allah mengasihi kita karena memang Dia Allah yang kasih adanya. Saudara, makanya di kayu salib, ya, waktu Yesus disalib tangannya bagaimana? Apa begini? Enggak. Tangan Yesus di kayu salib begini ya, terbuka. Terentang seakan-akan di kayu salib Dia mau mengatakan kepada kita semua manusia berdosa, sebesar inilah kasihku kepada kamu semua. Aku mati ganti dosa-dosamu karena Bapa Allah itu mengasihi engkau dan Dia mengutus aku, putra Allah, untuk berkorban, untuk lahir, kemudian mati di kayu salib untuk menebus dosa. Dan Yesus tersalib dengan tangan yang begitu lebar terbuka. Ya, Dia membentangkan tangannya. Ya, dan Dia bilang, aku sangat mengasihimu dan aku rela mati bagimu karena sebesar. Mau bilang begini, berapa ukurannya sejauh timur dari barat? Gak ada ukurannya tuh. Ya. Nah, Oma Opa mungkin kita tidak dapat mengerti dengan sepenuhnya seberapa besar kasih Allah itu. Ya. Otak kita tidak cukup besar untuk bisa mengerti berapa besar kasih Allah kepada kita. Oke, kita sudah lihat itu alasan yang pertama. Kenapa kita bersuka cita dan merayakan Natal? Karena Allah itu kasih. Karena Allah itu mengasihi kita. Tidak pandang keberadaan kita tidak pandang pergumulan kita, tidak pandang kita layak atau tidak. Allah mengasihi. Alasan yang kedua mengapa kita merayakan Natal, ya, bukan hanya Allah mengasihi kita, tetapi yang kedua, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Oma Opa mungkin tidak merasakan bahwa Allah beserta. Dan memang ya, Tuhan itu bukan untuk dirasakan, tapi untuk dipercayai, untuk diimani. Ya. Allah beserta dengan kita. Ya, Immanuel dikatakan. Ya. Anak itu akan lahir dan berikan nama Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Allah beserta dengan Oma Opa di segala waktu. Itu Natal, makanya kita merayakan. Entah Oma Opa bisa merasakan pagi hari ini atau tidak, faktanya tetap seperti itu. Allah mengasihi atau Allah beserta dengan kita. Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah berkata dalam surat Ibrani, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali pun aku tidak pernah meninggalkan engkau. Seberapa banyak di antara kita, para lansia, Oma Opa, mengalami kesendirian di dalam hidup ini. Ditinggal. Ya mungkin, ya nggak tahu, mungkin ada Oma yang udah ditinggal Opa. Ya, artinya Tuhan sudah panggil Opa ke sorga. Atau ada Opa yang sudah nggak punya Oma. Ya, karena Oma sudah Tuhan panggil ke sorga, jadi Opa mungkin sendirian. Oh ada anak-anak sibuk, kadang-kadang lupa, dititipin aja di panti asuhan, gitu, di panti jompo, boro-boro dibesukin, lupa. Nah, seringkali ini problem daripada orang tua, merasa sendirian, merasa dilupakan, merasa ditinggal. Tapi pagi hari ini, mengapa kita merayakan Natal? Karena hal yang kedua, Immanuel, Allah beserta kita. Meskipun mungkin orang-orang yang kita kasih kurang perhatian sama kita,
lupa barangkali kepada kita, Allah tidak lupa kepada oma opa. Amin. Allah menyertai oma opa. Allah itu tidak senang kesendirian. Itu prinsip Allah. Tuhan tidak menyukai yang namanya kesendirian. Allah membenci kesendirian. Itulah sebabnya waktu Allah menciptakan manusia pertama, namanya siapa? Adam. Dia bilang, gak bagus kalau Adam sendirian. Aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Gak bagus kalau manusia itu sendiri. Ya, jadi artinya begini. Memang Tuhan menciptakan kita untuk kita jangan sendiri. Untuk kita, artinya kita butuh orang. Ya, kita ini makhluk sosial, kita butuh orang dalam hidup ini. Ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Ya, tapi lebih daripada itu, kita butuh Tuhan. Tatkala penyertaan manusia, kehadiran manusia itu terbatas, kehadiran Tuhan, ya ini yang kita peringati, ini yang mengapa kita bersuka cita merayakan Natal, karena Tuhan menjamin bahwa dengan adanya Natal kita diperingatkan bahwa Immanuel, kasih namakan anak itu Immanuel yang artinya aku menyertai kamu. Surat Ibrani katakan bahwa aku sekali-kali aku tidak pernah, entah oma ngerasain atau tidak, fakta itu tidak berubah. Bahwa Tuhan beserta dengan kita. Nah, alasan mengapa kita nggak bisa ngerasain, karena kita kurang connect sama Tuhan, gitu loh. Alasan mengapa oma opa merasa sendiri, karena oma opa mungkin kita tidak connect dengan Allah. Artinya mungkin kurang dekat dengan Tuhan. Cuma kabar baiknya, hal yang kedua tadi yang kita pelajari, mengapa kita merayakan Natal. Tuhan bilang, aku bukan hanya mengasihimu, tapi aku juga beserta dengan engkau di segala waktu. Artinya, oma opa tidak perlu menghadapi segala perkara seorang diri. Amin. Ya, oma opa tentu saja bisa menghadapi, bisa aja menghadapi sendiri, tapi ya nggak bisa lah. Ya, kita udah tua kadang-kadang. Nah, Tuhan mau bilang begini, aku ada. Aku beserta dengan engkau. Nah, kalau Tuhan ada dekat dengan oma opa, itu mengusir ketakutan. Jadi oma opa di usia kita yang lanjut, dekat sama Tuhan. Supaya kita dapat merasakan. Kenapa kita nggak bisa merasakan Tuhan itu dekat? Karena kurang connect. Entah apa, mungkin banyak pikiran atau banyak yang ditakutkan atau banyak nggak tahu hal-hal yang lain, saudara, membuat kita jadi penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Kita kurang lagi berdoa kepada Tuhan dan kita tidak merasakan kedekatan Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Coba pagi hari ini saya mau mengatakan bahwa pada hari Natal ini mengapa kita rayakan? Ya, orang di luar mungkin rayakan sekedar rame-rame, mereka nggak ngerti kenapa. Ya. Yang kedua ini adalah Immanuel. Karena kita merayakan Natal, karena kita tahu Tuhan beserta. Tuhan ada, Tuhan hadir, dan kita harus membangun koneksi lebih intim lagi dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau oma opa merasa kesepian, merasa sendiri barangkali pada hari Natal, berpalinglah kembali kepada Tuhan Yesus. Rasakan dan bangun kembali persekutuan dengan Allah dalam hati oma opa. Lewat doamu pagi hari, lewat membaca Alkitab, bangun hubungan itu dengan Tuhan. Dan oma opa tidak kesepian lagi. Oma opa akan mendengar suara daripada Tuhan. Ya. Oke, yang terakhir sekarang. Ya. Jadi Tuhan bukan saja mengasihi oma opa, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bukan hanya beserta dengan oma opa, itu yang kedua. Tapi Alkitab berkata yang ketiga, yang terakhir, Tuhan ada untuk kita. Tuhan ada untuk oma opa. Jadi Tuhan mengasihi kita. Tuhan beserta dengan kita. Yang ketiga,
Tuhan ada untuk kita. Artinya dia ada pada pihak kita. Tuhan itu ada pada pihak oma dan opa. Dan Tuhan mau agar oma opa mempunyai satu kehidupan yang diberkati, satu kehidupan yang berkemenangan, satu kehidupan yang sukses karena aku ada untuk engkau, kata Tuhan. Itu Natal. Itu makna Natal. Kita baca dalam Yohanes pasal 3 tadi ayat 16, sekarang ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris, menghukum dunia. Melainkan untuk apa, Ma? Menyelamatkan oleh dia, oleh Yesus Kristus itu. Nah, ada banyak orang itu takut akan Allah. Kenapa? Karena mereka rasa bersalah. Mereka takut. Ya. Dan ketakutan manusia memisahkan kita dari Tuhan yang penuh kasih. Ketakutan kita memisahkan kita daripada Tuhan yang berkata, aku mau dekat sama kamu, aku beserta dengan kamu. Ketakutan kita, saudara, rasa bersalah mungkin, dosa kita itu memisahkan kita dari Tuhan. Ya. Dan oma-opa seringkali kita merasa begini, kalau nanti aku dekat sama Tuhan, nanti Tuhan marah sama aku. Kamu ngapain? Kamu orang berdosa. Jangan dekat-dekat saya. Aku tidak senang didekati sama kamu. Kamu tuh orang berdosa. Kamu suka bikin dosa. Aku gak senang didekati sama kamu. Kan seringkali perasaan kita seperti itu. Ya, atau oma-opa mungkin melihat bahwa Tuhan yang kita sembahlah Tuhan yang marah-marah. Ya, Tuhan yang suka marah-marah. Enggak, Bapak. Ya, Tuhan, mungkin kita merasa Tuhan sedang marah sama saya. Saya mau kasih tahu di hari Natal oma-opa, ya Tuhan mengasihi oma-opa satu. Yang kedua, Tuhan beserta dengan oma-opa. Dan yang ketiga, Tuhan bilang, aku ada untuk engkau. Untuk oma-opa. Aku tidak murka kepadamu. Aku tidak marah kepadamu. Tuhan bukan seperti manusia yang marah-marah. Tuhan itu panjang sabar. Dan Alkitab berkata, Allah tidak datang ke dunia untuk menghukum. Tadi ayatnya kita sudah baca lagi. Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia ini bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi, ya, atau menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Jadi aku ada untuk kamu. Aku ada untuk memberkatimu. Aku ada untuk menyelamatkanmu. Itu maksud tujuan daripada mengapa kita merayakan Natal. Di dalam dunia itu jadi komersil. Itu tempat orang jualan, ya. Omset penjualan bisa naik karena hari Natal. Orang berjual beli, ya terserah mereka. Silakan, memang Natal menjadi lebih rame bisnisnya. Tetapi buat kita, oma-opa anak-anak Tuhan, kita sekarang mengerti mengapa kita selebrasi, mengapa kita merayakan Natal. Bukan seperti cara-cara dunia ini, kita merayakan Natal sekali lagi karena ada kabar baik. Ya, kabar baik bukan cuma untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk suku Tionghoa, suku Manado, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak. Untuk semua bangsa ini kabar baik. Ya, dan kabar baik saya sudah katakan ada 3 hal. Yang pertama apa? Allah mengasihi kita. Amin. Yang kedua, Allah beserta kita. Immanuel. Yang ketiga, Allah untuk kita. Allah buat kita. Allah tidak murka, Allah tidak marah, Allah tidak mau menghukum kita. Dia mau memberkati kita, dia mau menyelamatkan kita. Asal kita terbuka dan mau datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, yang penuh ucapan syukur. Saya tidak panjangkan firman Allah. Mari oma-opa kita bangkit berdiri. Ya, lagu lama. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Allah cinta dunia
hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Nyanyi lagu sama Opa, katakan karena begitu besar, karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Coba Om Opa bilang kiri kanan, Allah mengasihi kamu, bilang. Dijawab sama temannya, Allah beserta kamu. Bilang lagi, Allah untuk kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Om Opa, kita akan siapkan hati kita untuk candlelight, ya. Candlelight itu sudah diberikan, ya, lilin-lilin yang ada baterainya, Om Opa. Supaya lebih syahdu, dimatiin itu lampunya, walaupun ini masih pagi. Gak apa-apa Om Opa ya, nyanyi malam kudus. Ya, karena Yesus lahir di malam yang gelap. Dunia penuh kegelapan pada waktu itu. Jadi kita mengingat situasi itu, walaupun sekarang lagi siang, tapi kita mengingat itu, ya Om Opa. Ya. Sambil kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat, juru selamat manusia ada datang di dunia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, anak. Lebih tinggi lagi kita masuk ke ayat yang kedua. Katakan, anakku sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mama Opa, angkat tinggi terus, jangan dimatikan.
Dunia walaupun ini lagi siang hari, tapi secara spiritual, secara rohani dunia dalam keadaan yang gelap. Lihatlah banyak kebencian terjadi dalam dunia ini. Peperangan, pemerkosaan, pencurian, korupsi dan lain sebagainya, kejahatan. Dunia sedang dirundung kegelapan. Tapi kita anak-anak Tuhan pada hari Natal Oma Opa, kita melihat bahwa terang Tuhan datang di tengah-tengah kegelapan itu. Dan Oma Opa sudah terima terang itu, ya disimbolkan dengan kita memegang terang itu bukan dari kita. Kita tadinya hidup dalam gelap, dan Tuhan yang terang adanya sudah menyalakan hati kita, mengusir segala kegelapan. Dan Natal itu kabar baik, sebab Allah mengasihi kita. Dia memberikan dirinya, Dia menerangi kegelapan hati kita yang gelap. Dan Allah katakan, aku beserta dengan kamu, aku tidak meninggalkan kamu. Dan Allah bilang, aku hadir untuk kamu, aku tidak menghukum kamu. Hari Natal adalah kabar baik, bukan kabar Allah lagi marah, Allah lagi murka, Allah mau menghukum. Enggak, Allah mengasihi, Allah menyelamatkan kita, Allah mau memberkati kita. Dan saya percaya mungkin Opa semuanya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jangan dipek dewe, ini bagikan terang ini juga ke luar sana. Ya, mungkin anak-anak Oma Opa atau siapa cucu belum kenal Tuhan, ceritakan. Oma Opa kita berbahagia, kita punya Tuhan, ada terang, tapi di luar sana masih gelap. Nyanyikan lagu ini satu kali lagi, angkat tinggi di kepala kita. Malamku, haleluya, sunyi senyap, tangguh biarlah bintang kemuliaan Tuhan itu menyala dalam hidup kita. Juru selamat manusia, juru selamat manusia, ada datang di dunia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam sorga, sebab 2025 tahun yang lalu Engkau sudah mengutus putramu yang tunggal untuk turun ke dalam dunia ini. Allah menjadi manusia untuk mengasihi kami, untuk beserta dengan kami, dan untuk hadir bagi kami. Itulah Natal yang kami rayakan dengan penuh sukacita seperti apa yang dikatakan malaikat kepada para gembala. Hari ini sudah lahir bagimu keselamatan bagi seluruh dunia ini, sukacita bagi seluruh bangsa. Kami merayakan, kami bersukacita, kami berpesta Tuhan, karena Natal adalah bukti kasih Allah dalam hidup kami, bukti penyertaan Allah dalam hidup. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau hadir untuk kami. Dalam peperangan, dalam pergumulan, Engkau tidak meninggalkan kami, Oma Opa. Engkau selalu beserta, dan biarlah terang Natal dan kabar baik ini kami mau ceritakan dan bagikan juga untuk orang lain. Terang yang menyala dalam hidup kami, boleh juga kami tularkan untuk menjadi terang bagi lain orang lewat kesaksian kami, lewat tutur kata kami, lewat sepak terjang kami. Orang dunia boleh melihat ada terang dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa dalam sorga, Engkau memberkati perayaan Natal lansia pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dan kami bersuka cita Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau mengasihi kami, Engkau ada untuk kami, dan Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dari Natal itu, kami sudah berdoa dan terima firman Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Boleh dimatikan lampunya? Iya, saya kembalikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Baik,
Saat ini kita akan memberikan persembahan yang kedua ya. Jadi Opa Oma bisa mempersiapkan persembahannya dan nanti para petugas Oke. Di rundown tertulis 2 kali seperti itu. Baik. Berarti kita langsung ke acara berikutnya. Ada pengumuman. Belum apa ya? Persembahan kedua kan? Jadi berarti persembahan kedua. Oke. Sama-sama kita naikkan pujian yang seperti tadi. Mari kita sambut Sang Raja. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita sambut Sang Raja, haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Terima kasih buat persembahan Opa Oma, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pengumuman. Jadi pengumuman pada hari ini berkaitan dengan ibadah lansia berikutnya ya, di tahun depan. Yaitu tanggal 21 Januari tahun 2026 di minggu ketiga. Coba bilang kiri kanan, bilang 21 Januari. Jadi datang lagi Januari tanggal 21 ke tempat ini untuk mengadakan ibadah lansia kembali. Siap? Coba bilang lagi supaya ingat di otaknya 21 Januari 23. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah Natal pada saat ini. Dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Mari semua angkat tangan Opa. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita puji Dia. Kami
hati kami terangkat kepadamu pagi hari ini. Memuji-muji Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha baik. Terima kasih Tuhan untuk hari Natal. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang kasih adanya. Kami umat-Mu, para lansia, memuja dan memuji Engkau Raja kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Sekali lagi katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Alam pencipta langit dan bumi menjadi manusia pada hari Natal untuk menunjukkan kasih-Mu, untuk menunjukkan bahwa Engkau tidak murka kepada manusia kami umat yang berdosa, tapi Engkau datang untuk mengampuni kami, untuk menyucikan kami, untuk memberkati kami Tuhan. Asal hati kami terbuka menerima Engkau lahir dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan Engkau sudah ada dalam hidup ini. Mari bertumbuh dan terus berkembang. Nyala lilin itu semakin hari semakin besar, dan kemanapun kami oma opa pergi, di rumah tangga kami, dimanapun kami ada, kami mau membawa terang ini ke dalam dunia, di dalam rumah tangga kami, Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita, biarlah Roh Kudus, roh dari Natal itu ada, memberikan sukacita dalam kehidupan kami semua, para lansia, pada pagi hari di mana kami merayakan Natal khusus lansia ini. Berkati para pengurus yang sudah berjerih lelah, Tuhan, melayani sepanjang tahun ini lagi Tuhan, dan menyiapkan acara Natal lansia pada siang hari ini, dan menyiapkan apapun yang diberikan demi layaknya, demi suksesnya hari Natal lansia pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah umat-Mu penuh sukacita. Engkaulah kado kami yang terbesar, pemberian Allah yang terbesar dalam hidup kami, dan Engkau ada di hati kami Tuhan. Berkati mereka yang memimpin pujian, yang memainkan alat musik, lighting, audio, juga yang memegang kamera, dan semua yang terlibat di dalam Natal lansia pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Dan semua lansia yang hadir penuh sukacita, pulang dengan sukacita dan diberkati Tuhan. Angkat tangan, terimalah berkat Tuhan. Oleh sebab itu, Oma Opa, pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan keyakinan bahwa kita diberkati Tuhan. Kita disertai Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Jabat tangan kiri kanan Oma Opa, katakan selamat Natal.